Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu gratis. Dan Anda akan mendapatkan update info-info bahasa Arab hampir setiap hari dan juga tentang sejarah Islam, motivasi belajar, dan lain sebagainya ya. Ini rambut saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia, dan ini adalah upgrade kurikulum terbaru ya. Kalau yang di pertemuan-pertemuan selanjutnya sebelumnya itu masih pakai buku yang lama. Ini sudah pakai buku yang baru tahun 2019. Ada beberapa perubahan dalam materi ya yang kita antisipasikan bisa jadi keluar nanti dalam ujian, maka akan saya gunakan buku yang terbaru. Nah, ini dia bukunya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan sudah pada punya ya. Yang belum, nanti insya Allah saya kasih link downloadnya di deskripsi. Ini adalah buku keluaran terbaru tahun 2019. Ada perubahan dari yang pernah kita pelajari di buku tahun 2013. Nah, ini ada pembagiannya itu berdasarkan pulau ya, berdasarkan pulau dan kepulauan. Pertama, kerajaan Islam di Sumatera akan kita bahas, kemudian di Jawa, kemudian di Kalimantan, di Gorontalo, di Ternate, dan juga di Nusa Tenggara. Nah, teman-teman sekalian, jadi yang ada dibahas di sini adalah kerajaan-kerajaan besar yang pengaruhnya besar, wilayahnya luas, dan jangka waktu kekuasaannya juga lumayan lama. Nah, tetapi ini bukan hanya ini saja kerajaan Islam di Indonesia. Anda perlu tahu bahwa jumlah kerajaan Islam di Indonesia itu lebih dari 100 kerajaan. Jadi Indonesia ini adalah suatu imperium besar ya, yang bergabung menjadi satu negara. Karena dulu kita terdiri dari lebih dari 100 kerajaan Islam maupun Kristen ya. Ada kerajaan Kristen juga di Indonesia walaupun sedikit ya. Dan mayoritas adalah kerajaan Islam. Nah, di Pulau Sumatera sebenarnya ada banyak, tetapi nanti yang akan kita bahas adalah kerajaan besarnya saja, yaitu Samudra Pasai dan juga kerajaan Aceh Darussalam. Nah, kemudian di Jawa banyak juga ya kerajaan di Jawa, tetapi yang akan dibahas nanti hanya kerajaan Demak, kemudian Cirebon, kemudian juga Mataram ya. Mataram sebenarnya dia perkembangan dari kerajaan Demak. Kemudian di Kalimantan ada kerajaan Banjar, di Gorontalo ada kerajaan Makassar ya, kerajaan Gorontalo juga. Kemudian di wilayah Maluku ada kerajaan di Ternate dan juga di Nusa Tenggara. Mari kita bahas. Nah, ini beberapa peninggalan yang masih ada, termasuk juga mata uang masih ada ya, dan juga beberapa artefak lain yang menjadi bukti sejarah fisik keberadaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, yang pertama adalah kerajaan di Sumatera dulu kita bahas. Jadi memang masuknya Islam ya, menurut banyak pendapat itu dari Arab ya, ada juga yang berpendapat dari Gujarat atau dari India. Nah, secara geografis daerah yang paling dekat dengan India dan juga Arab adalah wilayah Aceh yang ada di ujung barat Indonesia. Nah, karena itu yang menjadi kerajaan pertama di Nusantara itu sebagian besar meyakini bahwa kerajaan Samudra Pasai adalah yang paling tua. Nah, di sini didirikan di abad ke-13. Ada yang mengatakan juga sebelumnya sudah ada kerajaan lain, yaitu kerajaan Perlak ya. Nah, ini raja pertamanya Sultan Malik As-Soleh, penguasa Samudra Pasai bernama Merah Silu yang memeluk agama Islam atas ajakan Syekh Ismail. Jadi Sultan Malik dan Merah Silu ini adalah orang yang sama, diajak masuk Islam oleh Syekh Ismail yang merupakan keturunan utusan dari Mekah yang datang ke Aceh. Kemudian Raja Samudra Pasai ini masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Malik As-Soleh. Ya, beliau datang Syekh Ismail ini datang dari Malabar ya. Nah, dan kita perlu tahu bahwa ternyata sebelumnya Aceh ini nggak langsung Islam ya. Aceh ini juga sempat Hindu Buddha juga sebelum kedatangan Islam. Yaitu yang saya baru tahu setelah ikut kuliahnya Prof. Sulistiono di UIN ya. Nah, kemudian selanjutnya dari situ beliau menikah dengan seorang perempuan ya yang bernama Ganggang Sari. Ini adalah keturunan dari kerajaan Perlak.
putri kerajaan Perlak. Nah, Perlak ini dia adalah kerajaan yang wilayahnya mencakup sebagian Malaysia sekarang dan juga sebagian Aceh ya. Dan memang diyakini Perlak berdiri lebih dulu daripada Samudra Pasai. Nah, kemudian beliau menikah dan akhirnya mulai berkembanglah Islam di wilayah Aceh dan sekitarnya. Menurut para sejarawan bahwa Samudra Pasai bukanlah kerajaan Islam pertama, namun ada juga kerajaan Perlak dan Aru. Nah, kemudian ini saya matikan dulu aja ya. Selanjutnya ibu kotanya ada di muara Sungai Pasangan. Jadi wilayah di muara Sungai Pasangan terdapat dua kota besar terletak berseberangan di muara Sungai Pasangan, yaitu Samudra dan Pasai. Itu adalah nama dua kota. Dalam catatan Ibnu Battuta atau Ibnu Battutah ya, beliau ini orang Maghrib ya, yang berpetualang ke banyak wilayah Islam, ke banyak wilayah dunia ya. Kemudian beliau mencatat pada tahun 1345 ketika Ibnu Battuta singgah di Pasai, raja yang berkuasa bernama Malik Az-Zohir. Ibnu Battuta menganggap bahwa raja ini benar-benar menunjukkan citra sebagai seorang raja muslim. Malik Az-Zohir dikenal sebagai raja yang ortodoks, suka mengajak dan mengundang diskusi para ahli fikih. Pada tahun 1521, kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Portugis yang kemudian menguasainya selama 3 tahun. Setelah itu, sejak tahun 1524 dan seterusnya, kerajaan Samudra Pasai masuk di bawah kekuasaan kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh, Darussalam. Nah, kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada awal abad ke-16. Ia memerintah antara tahun 1557. Wow, sorry. Oke, masih rekam ya. Ya, sorry guys, jatuh ya. Saya kaget nyangkut kaki. Ini anak saya lagi minta gendong. Nah, kemudian berkembanglah kerajaan Aceh Darussalam. Karena dia kalah ya sama kerajaan Aceh Darussalam, maka Samudra Pasai pun berakhir dikuasai oleh kerajaan Aceh Darussalam. Nah, ini kerajaan Aceh Darussalam. Jadi secara geografis Aceh Darussalam berada di Kabupaten Aceh Besar, berdiri abad ke-15 Masehi. Merupakan kelanjutan dari kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah 1465 sampai 1497 Masehi. Raja pertamanya adalah Ali Mughayat Shah. Wilayah kekuasaannya dari Pidi sampai ke Sumatera Timur. Dan peletak dasar kebesaran Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qahar. Di antara para sultan lain, Sultan Iskandar Muda berhasil membawa kejayaan kerajaan Aceh Darussalam. Wilayah kekuasaannya meliputi pelabuhan di pesisir timur dan barat Sumatera dan Aceh, Tanah Gayo, Minangkabau. Setelah mangkat digantikan oleh Sultan Iskandar Sani yang memiliki sikap lemah lembut dan adil. Pengetahuan agamanya maju dengan cepat. Sepeninggal beliau, Aceh dipimpin oleh penguasa yang lemah sehingga mengalami kemunduran ya. Jadi sebenarnya nanti pemimpinnya adalah perempuan, anaknya Sultan Iskandar Muda jadi raja ya. Jadi Aceh itu dipimpin oleh kurang lebih sekitar 3 raja perempuan ya, yang setelah itu nanti dipimpin oleh orang dari luar ya. Salah satunya adalah kerajaan dari wilayah Malaysia, itu nanti sempat jadi pemimpin di Aceh juga, sampai nanti kemudian sampai tahun 1911 ya, Aceh itu nanti dikalahkan oleh Belanda. Jadi Aceh adalah yang kerajaan Islam yang terakhir menyerah kepada Belanda. Dan wilayahnya sangat luas ya, seperti disebutkan tadi. Hampir semua wilayah Sumatera Utara sampai ke bagian barat pantai-pantai di Sumatera itu dikuasai oleh orang Aceh. Nah, selanjutnya kerajaan Islam di Jawa. Pertama Demak. Nah, kerajaan Demak diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Mulanya dia adalah seorang adipati di Bintoro Demak. Raden Fatah secara terang-terangan memutuskan ikatan dengan Majapahit yang kala itu tengah mengalami masa kemunduran. Dan atas prakarsa para wali, ia mendirikan kerajaan Islam yang beribu kota Demak.
sehingga lebih dikenal dengan Kerajaan Demak. Kesuksesan Demak tidak lepas dari kekuasaan Majapahit yang sedang mengalami konflik internal kekuasaan. Perang saudara yang dikenal dengan Perang Parekrek yang sangat melemahkan kekuatan Majapahit. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Trenggono. Kerajaan Demak berhasil memainkan peran strategis sebagai basis penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-16. Daerah kekuasaan Kerajaan Demak meliputi pesisir pantai utara Pulau Jawa. Pengaruhnya bahkan melampaui beberapa wilayah di Pulau Jawa. Pada tahun 1523-1524, Sunan Gunung Jati dengan tentara Kerajaan Demak berangkat menuju ke arah barat untuk menaklukkan Banten. Sunan Gunung Jati berasal dari Pasai yang menyingkir dari sana setelah Samudra Pasai ditaklukkan oleh bangsa Portugis. Sunda Kelapa dapat dikuasai dan namanya diganti menjadi Jayakarta. Ya, jadi penaklukan di Jayakarta ini membutuhkan kerjasama banyak pihak, termasuk di salah satunya pihak Demak ya. Dalam mengembangkan wilayah kekuasaannya, dan memang perlu kita ketahui ya, ada sosok yang misterius bernama Fatahillah. Fatahillah ini dikatakan adalah Sunan Gunung Jati, tapi dikatakan juga bukan ya. Beda pendapat. Kalau di sini yang digunakan sepertinya Sunan Gunung Jati dianggap sebagai Fatahillah yang berhasil membantu menaklukkan Portugis di Sunda Kelapa ya. Dalam mengembangkan wilayah kekuasaannya, selain melakukan ekspansi ke wilayah barat, Kerajaan Demak juga bergerak ke arah timur dan luar Jawa. Pada tahun 1527, pasukan Demak berhasil menguasai Tuban. Beberapa daerah menyusul dikuasainya pada tahun-tahun berikutnya. Wirosari, Purwodadi 1528, Gagelang, Madiun 1529, Medangkungan, Blora 1530, Surabaya 1531, Pasuruan 1535, Lamongan 1542, wilayah Gunung Pananggungan 1543, dan menaklukkan wilayah Kerajaan Kediri tahun 1544, Sengguruh Malang 1545. Dalam upayanya menguasai kerajaan Hindu Belambangan pada tahun 1546, Sultan Trenggono meninggal dunia di Panarukan. Menurut catatan laporan perjalanan Portugis yang ditulis oleh Loaisa tahun 1535, di antara kerajaan Islam di Nusantara, Kerajaan Demak dianggap paling kuat dan terus-menerus melancarkan serangan pada kekuasaan Portugis. Serangan Adipat Jepara Patiunus yang waktu itu sudah menjadi bagian dari Kerajaan Demak ke markas Portugis di Malaka pada tahun 1512 dan 1513 Masehi menunjukkan Demak sebagai kekuatan yang disegani dan diperhitungkan. Jadi memang Portugis ini dia bercokol di Malaka ya sejak abad ke-16, dan itu pengen banget diusir sama orang-orang Muslim Nusantara, termasuk Demak dan juga kerajaan-kerajaan Muslim lainnya di Malaysia, dan gagal terus ya. Sampai nanti mereka akhirnya ya kalah juga ya sama pasukan Inggris terutama ya. Pasca mangkatnya Sultan Trenggono, kepemimpinan kerajaan Islam Demak dilanjutkan oleh Sunan Prawoto. Namun tidak berselang lama terjadi tragedi berdarah antara Sunan Prawoto karena dibunuh oleh Arya Penangsang sebagai bentuk balas dendam terhadap Sunan Prawoto atas meninggalnya Sultan Trenggono. Kenapa? Ya pokoknya gitu ya di sini ya. Tapi ini perlu kita kaji lagi nanti ya. Arya Penangsang pun bernasib seperti pendahulunya. Atas kehendak takdir, dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan Arya Penangsang berhasil dipatahkan. Arya Penangsang berhasil dikalahkan oleh Jakatingkir dengan bantuan Kiai Gede Pemanahan dan putranya Sutawijaya serta Ki Penjawi. Kemudian Jakatingkir naik tahta kerajaan dan penobatannya dilakukan oleh Sunan Giri. Setelah menjadi raja, ia bergelar Sultan Hadiwijaya dan memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Ya, jadi itulah proses perpindahan kekuasaan dari Demak ke Pajang. Jadi karena Jakatingkir ini sebenarnya beliau adalah menantunya ya, menantunya Sultan Trenggono. Karena terjadi konflik ya antara Pangeran Hadiri tadi ya oleh Pangeran putra dari Sultan Trenggono dan juga Arya Penangsang, itu terjadi konflik, maka akhirnya diselesaikan oleh Jakatingkir yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Namun beliau memindahkan ibu kota ke Pajang. Nah, Jakatingkir adalah Sultan dan Raja pertama Kerajaan Pajang yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak.
Jakatingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Setelah mangkat, ya, setelah beliau meninggal, beliau digantikan oleh oleh menantunya ya, Arya Panggiri, yang juga anak asuhan dari Prawoto. Namun putra Sultan Hadiwijaya, yaitu Pangeran Benawa, ingin menguasai dan tidak punya kemampuan untuk melawan Arya Panggiri. Ia meminta bantuan Panembahan Senopati, penguasa Mataram, untuk mengusir Arya Panggiri, dan berhasil. Dan akhirnya sejak itulah Kerajaan Pajang di bawah kekuasaan Mataram. Perkembangannya selanjutnya, karena pada masa Sultan Agung ada pemberontakan ya, maka penguasa Mataram menghancurkannya dan berakhirlah kekuasaan Pajang pada tahun 1618 Masehi. Nah, selanjutnya nih masuk ke Kerajaan Mataram Islam ya. Ini perkembangan selanjutnya dari Kerajaan Demak berarti ya, masih ada hubungan. Nah, Senopati. Jadi kan tadi penguasanya namanya Panembahan Senopati. Nah, Senopati berkuasa sampai tahun 1601. Sepeninggalnya ia digantikan oleh putranya Sedaing Kerapiak. Digantikan oleh putranya Sultan Agung 1613 sampai 1646. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, kontak bersenjata antara Kerajaan Mataram, VOC mulai terjadi. Pada tahun 1646, ia digantikan oleh putranya yaitu Amangkurat I. Pada masanya terjadi perang saudara dengan Pangeran Alit yang mendapat dukungan dari para ulama. Akibatnya para ulama pendukung dibantai habis pada tahun 1647 Masehi. Pemberontakan itu kemudian diteruskan oleh Raden Kajoran 1677 dan 1678 Masehi. Pemberontakan seperti itulah pada akhirnya menjadi sebab runtuhnya Kerajaan Islam Mataram. Namun demikian, Kerajaan Islam Mataram banyak memberikan kontribusi terhadap proses kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masih eksis sampai sekarang di daerah istimewa Yogyakarta di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, selanjutnya Kerajaan jadi Panembahan Senopati berkuasa sampai tahun 1601 Masehi, sepeninggalnya digantikan oleh putranya Sedaing Kerapiak. Kemudian digantikan oleh Sultan Agung, dan kemudian mulai terjadi kontak senjata antara Mataram dan VOC tahun 1646 Masehi. Kemudian dia digantikan oleh putranya Amangkurat I. Pada masanya terjadi perang saudara dengan Pangeran Alit yang didukung oleh para ulama. Kemudian nanti para ulama ini dibantai ya oleh orang-orang kerajaan Mataram ini. Dan nanti kemudian pada tahun 1677 sampai 1678 kekuasaan dipegang oleh Raden Kajoran. Pemberontakan itulah pada akhirnya menjadi sebab runtuhnya Kerajaan Islam Mataram. Namun Kerajaan Islam ini nanti berkembang menjadi Kerajaan Jogja Solo ya, berkembang dan pecah menjadi dua kerajaan yaitu Jogja dan Solo, yang sampai sekarang masih berdiri yaitu di wilayah Yogyakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Selanjutnya Kerajaan Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon berkuasa pada abad ke-15 hingga abad ke-16 Masehi. Letaknya ada di Cirebon di pantai utara Pulau Jawa. Secara geografis perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan ini membuat Kesultanan di Cirebon menjadi perantara antara kebudayaan Jawa dan Sunda, sehingga di Cirebon muncul budaya yang khas yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi oleh kebudayaan Sunda maupun kebudayaan Jawa. Kesultanan Cirebon dimulai oleh Ki Gedeng Tapa, yaitu seorang saudagar di pelabuhan Muara Jati. Pondasi Kesultanan Cirebon dimulai tanggal 1 Sura 1358 tahun Jawa atau bertepatan dengan tahun 1445 Masehi, dan mulai saat itu menjadi daerah yang terkenal dengan nama Desa Caruban. Kuwu atau kepala desa pertama adalah Ki Gedeng Alang-Alang dan wakilnya adalah Walang Sungsang. Walang Sungsang adalah putra Prabu Siliwangi dan Nyima Subang Larang. Walang Sungsang ya. Ya. Berarti dia ini adalah masih keturunan Raja Pajajaran. Walang Sungsang yang bergelar Cakrabumi diangkat menjadi Kuwu setelah Ki Gedeng Alang-Alang meninggal.
kemudian bergelar Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana mendirikan istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan Cirebon. Dengan demikian, Kesultanan Cirebon didirikan oleh Pangeran Cakrabuana. Selesai menunaikan ibadah haji, Pangeran Cakrabuana disebut Haji Abdullah Iman dan tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah istana Pakungwati serta aktif menyebarkan Islam. Iya, berarti sebelumnya masih Hindu-Buddha ya, pas di masa raja sebelumnya. Siapa tadi namanya? Ki Gede Ngalang-Alang ya. Baru di masa Walang Sungsang yang kemudian berubah nama menjadi Haji Abdullah Iman ini atau Pangeran Cakrabuana baru menjadi Muslim ya. Pada tahun 1479, kedudukan Pangeran Cakrabuana digantikan oleh keponakannya bernama Syarif Hidayatullah 1448 sampai 1568. Nah, inilah yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati atau bergelar Ingkang Sinuhun Kanjeng Jati Purba Panetep Panatagama Aulia Allah Kutubid Zaman Khalifatur Rasulillah. Pada perkembangan berikutnya, ternyata banyak yang meyakini bahwa Syarif Hidayatullah adalah pendiri dinasti Kesultanan Cirebon dan Banten, kemudian menyebarkan Islam di Majalengka, Kuningan, Kawaligalu, Sunda Kelapa, dan Banten. Syarif Hidayatullah wafat tahun 1568. Terjadilah kekosongan jabatan pimpinan tertinggi Kerajaan Islam Cirebon. Kosongnya kekuasaan itu diisi oleh Fatahillah yang kemudian naik tahta secara resmi menjadi Sultan Cirebon sejak tahun 1568. Sayangnya hanya 2 tahun menduduki tahta Cirebon, ia meninggal tahun 1570. Sepeninggal Fatahillah, tahta diteruskan oleh cucu Sunan Gunung Jati yaitu Pangeran Emas. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratu I dan pemerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun. Luar biasa, ini rekor ini. Lama sekali. Setelah Panembahan Ratu I meninggal pada tahun 1649, pemerintahan Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Pangeran Karim yang dikenal dengan sebutan Panembahan Ratu II atau Panembahan Girilaya. Panembahan Girilaya adalah menantu Sultan Agung Hanyarakusuma. Bersamaan dengan meninggalnya Panembahan Girilaya, Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya yakni para putra Panembahan Girilaya ditahan di Mataram. Dengan kematian Panembahan Girilaya terjadilah kekosongan kekuasaan. Panembahan Girilaya meninggalkan 3 putra yaitu Pangeran Murtawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta. Pada penobatan ketiganya di tahun 1677, Kesultanan Cirebon terpecah menjadi 3. Ketiga bagian ini dipimpin oleh 3 anak Panembahan Girilaya yakni Pangeran Martawijaya atau Sultan Keraton Kasepuhan dengan gelar Sepuh Abi Makarimi Muhammad Samsudin 1677 sampai 1703. Kemudian Pangeran Kartawijaya atau Sultan Kanoman dengan gelar Sultan Anom Abil Makarim Muhammad Badruddin 1677 sampai 1723. Pangeran Wangsakerta atau Panembahan Cirebon, Sultan Keraton Cirebon dengan gelar Abdul Karim Muhammad Nasaruddin atau Panembahan Tohpati 1677 sampai 1713. Perubahan gelar dari Panembahan menjadi Sultan bagi 2 putra tertua Pangeran Girilaya dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa, sebab keduanya dilantik menjadi Sultan Cirebon di ibu kota Banten. Sebagai Sultan, mereka mempunyai wilayah kekuasaan penuh, rakyat, dan keraton masing-masing. Adapun Pangeran Wangsakerta tidak diangkat sebagai sultan, melainkan hanya panembahan. Ia tidak memiliki wilayah kekuasaan atau keraton sendiri, akan tetapi berdiri sebagai keprabonan, paguron, yaitu tempat belajar para ilmu keraton. Pergantian kepemimpinan para sultan di Cirebon selanjutnya berjalan lancar sampai pada masa pemerintahan Sultan Anom IV 1798 sampai 1803. Saat itu terjadilah perpecahan karena salah seorang putranya, yaitu Pangeran Raja Kanoman, ingin memisahkan diri membangun kesultanan sendiri dengan nama Kesultanan Kacirebonan. Kehendak Raja Kanoman didukung oleh pemerintah Belanda yang mengangkatnya menjadi Sultan Cirebon pada tahun 1807. Sejak saat itu di Kesultanan Cirebon bertambah satu lagi penguasa, yaitu Kesultanan Kacirebonan. Sementara tahta Sultan Kanoman V jatuh pada putra Sultan Anom IV lain bernama Sultan Anom Abu Soleh Imamuddin 1503 sampai 1811.
Sesudah kejadian itu, pemerintah kolonial Belanda pun semakin ikut campur dalam mengatur Cirebon, sehingga peranan istana-istana Kesultanan Cirebon di wilayah-wilayah kekuasaannya semakin surut. Puncaknya terjadi pada tahun 1906 dan 1926, ketika kekuasaan pemerintahan Cirebon secara resmi dihapuskan dengan pengesahan berdirinya kota Cirebon. Ya, itu ya proses hilangnya kerajaan Cirebon, berdirinya sampai hilangnya. Selanjutnya Kesultanan Banten. Pada tahun 1524-1525, Sultan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari kerajaan Sunda dan mendirikan Kesultanan Banten yang berafiliasi dengan Demak. Menurut sumber Portugis, sebelumnya Banten merupakan salah satu pelabuhan kerajaan Sunda selain pelabuhan Pontang, Cigede, Tammegara, Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Putra dari Sunan Gunung Jati, Hasanuddin, menikah dengan seorang putri dari Sultan Trenggono dan melahirkan dua anak. Anak pertama bernama Maulana Yusuf, sedangkan anak kedua menikah dengan anak dari Ratu Kalinyamat dan menjadi penguasa Jepara. Puncak kejayaan kerajaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Abdul Fattah atau lebih dikenal dengan nama Sultan Agung Tirtayasa. Saat itu pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju pesat. Piagam Bojong menunjukkan bahwa tahun 1500 sampai 1800 Masehi, Lampung dikuasai oleh kekuasaan Kesultanan Banten. Pada zaman pemerintahan Sultan Haji, tepatnya pada 12 Maret 1682, wilayah Lampung diserahkan kepada VOC, seperti tertera dalam surat-surat Sultan Haji kepada Mayor Ishak de Saint Martin, admiral kapal VOC di Batavia yang sedang berlabuh di Banten. Surat itu kemudian dikuatkan dengan surat perjanjian tanggal 22 Agustus 1682 yang membuat VOC memperoleh hak monopoli perdagangan lada di Lampung. Kesultanan Banten dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan Muhammad Syafiuddin dilucuti dan dipaksa turun tahta oleh Thomas Stanford Raffles. Tragedi ini menjadi klimaks dari penghancuran Surasoan atau oleh Gubernur Jenderal Belanda Herman William Daendels tahun 1808. Para pemimpin Kesultanan Banten antara lain sebagai berikut: Sunan Gunung Jati, Sultan Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Sultan Abdul Mufahir, Mahmud Abdul Qadir, Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abdul Qahar, Sultan Fadl atau Sultan Yahya, Abul Mahasin Zainul Abidin, Muhammad Syifa Zainul, Muhammad Wasi Zainifin, Syarifuddin Artu Wakilul Alimin, Muhammad Arif Zainul Ashikin, Abul Mafakir, Muhammad Aliuddin, Muhyiddin Zainul Solihin, Muhammad Ishak Zainul Mutakin, Wakil Pangeran Natawijaya, Aliuddin II, Wakil Pangeran Suramanggala, Muhammad Syafiuddin. Oke teman-teman, jadi rajanya banyak sekali ya, dari abad ke-15 sampai abad ke-18. Jadi berdiri kurang lebih 300 tahun, lumayan mantap ya. Selanjutnya kerajaan Islam di Kalimantan. Walau tidak banyak literatur yang menjelaskan tentang keberadaan kerajaan Islam di Kalimantan, namun paling tidak kita bisa memberikan titik terang tentang keberadaan kerajaan Daha atau Banjar pada awal abad ke-16. Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di kerajaan Daha atau Banjar yang waktu itu beragama Hindu. Berkat bantuan dari Sultan Demak, Sultan Trenggono, 1521 sampai 1546 Masehi, Raja Daha dan rakyatnya memeluk agama Islam, sehingga berdirilah kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya yaitu Pangeran Samudra yang bergelar Pangeran Suryanullah atau Suryansah. Setelah naik tahta, daerah-daerah sekitarnya mengakui kekuasaannya, yakni daerah Batangla, Sukaciana, Sambas, dan Sambangan. Kemudian setelah itu di Kalimantan Timur, Kutai, pada tahun 1575 Masehi, Tunggang Parangan mengislamkan Raja Mahkota. Sejak baginda masuk Islam, terjadilah Islamisasi di Kutai dan sekitarnya. Setelah itu penyebaran Islam lebih ke daerah pedalaman dilakukan oleh putranya dan para penggantinya, meneruskan dakwah sampai daerah-daerah yang lebih dalam. Nah, selanjutnya kerajaan Gorontalo. Kultur kerajaan Gorontalo tidak dapat dipisahkan dengan Islam. Setelah kerajaan Gorontalo memeluk Islam, penyebaran Islam di Sulawesi dan bagian timur Indonesia sangat pesat. Kerajaan ini adalah kerajaan yang menerapkan syariah Islam. Karena itu wajar Gorontalo ini dikenal sebagai Serambi Madinah. Keberhasilan penyebaran Islam terjadi setelah masuk awal abad ke-17 dengan kehadiran 3 orang mubalik yang bergelar datuk dari Minangkabau.
Lontarawajo menyebutkan bahwa ketiga datuk itu datang pada permulaan abad ke-17 dari kota Kuto Tangah, Minangkabau. Mereka dikenal dengan nama Datuk Tele Bugis atau Datuk Talua Makassar, yaitu Abdul Makmur, Khatib Tunggal yang lebih populer dengan nama Datuk Ribandang, Sulaiman Khatib Sulong yang lebih populer dengan nama Datuk Panimang, Abdul Jawad, Khatib Bungsu yang lebih dikenal dengan nama Datuk Ritiro. Sesampainya di Goa, mereka memperoleh keterangan dari orang-orang Melayu yang banyak tinggal di Goa bahwa raja yang paling dimuliakan dan dihormati adalah Datuk Luwu, sedangkan yang paling kuat dan berpengaruh adalah Raja Talok dan Raja Goa. Mereka berangkat ke Luwu untuk menemui Datuk Luwu Lapatiware Daeng Parabu. Datuk Luwu adalah raja yang paling dihormati karena kerajaannya dianggap kerajaan tertua dan tempat asal nenek moyang raja-raja Sulawesi Selatan. Kedatangan Datuk Tuluwe mendapat sambutan hangat dari Datuk Luwu Lapatiware Daeng Parabu. Sejak agama Islam menjadi agama resmi di Goa Talo, Raja Goa Sultan Alauddin makin kuat kedudukannya, sebab beliau juga diakui sebagai Amirul Mukminin, kepala agama Islam, dan kekuasaan Bate Salapanga diimbangi oleh Qodhi yang menjadi wakil raja untuk urusan keagamaan bahkan oleh orang-orang Makassar, Bugis, dan Mandar yang telah lebih dulu memeluk agama Islam pada abad ke-16. Sultan Alauddin dipandang sebagai pemimpin Islam di Sulawesi. Ada pendekatan unik yang dilakukan oleh Sultan Alauddin dan pembesar kerajaan Goa, yaitu mengingatkan perjanjian persaudaraan lama antara Goa dan negeri atau kerajaan yang takluk atau bersahabat yang berbunyi antara lain, barang siapa di antara kita, Goa dan sekutunya atau daerah taklukannya, melihat suatu jalan kebajikan, maka salah satu dari mereka yang melihat itu harus menyampaikan kepada pihak lainnya. Dan oleh karena Goa sekarang sudah melihat jalan kebajikan, yaitu agama Islam, maka kerajaan Goa meminta kepada kerajaan-kerajaan taklukannya agar ikut memeluk agama Islam. Oh gitu ya. Kerajaan Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate atau Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara, didirikan oleh Bab Mansur Malamo. Bab Mansur Malamo pada tahun 1257. Di masa jaya, kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Timur, dan Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Pulau Gapi atau Ternate mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya di Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang momole atau kepala marga. Mereka lah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru mencari rempah-rempah. Tahun 1257, Momole Chiko, pemimpin Sampalu, terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau raja pertama dengan gelar Bab Mansur Malamo. Tahun 1257 sampai 1272, Kerajaan Gapi berpusat di Kampung Ternate yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga penduduk tersebut disebut sebagai Gamlamo atau Kampung Besar Gamalama. Di masa-masa awal, suku Ternate dipimpin oleh para Momole. Setelah membentuk kerajaan, jabatan pimpinan dipegang oleh raja yang disebut Kolano. Sultan Zainal Abidin meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan gelar Sultan. Para ulama menjadi figur penting dalam kerajaan. Setelah Sultan sebagai pemimpin tertinggi, ada jabatan Jogugu atau Perdana Menteri dan Falaraha atau sebagai para penasehat. Falaraha atau 4 rumah adalah 4 klan bangsawan yang menjadi tulang punggung kesultanan sebagai representasi para Momole di masa lalu. Masing-masing dikepalai seorang Kimalaha. Mereka antara lain Marasoli, Tomagola, Tomaito, dan Tamadi. Pejabat-pejabat tinggi kesultanan umumnya berasal dari klan-klan ini. Bila seorang sultan tak memiliki pewaris, maka penerusnya dipilih dari salah satu klan. Selanjutnya ada jabatan-jabatan lain, Bobato Nyai Ngimoy, Setuf Kange, Dewan 18, Sabuaraha, Kapitalau, Salahakan, Sangaji, dan lain-lain. Selain Ternate, di Maluku juga terdapat setidaknya 5 kerajaan lain yang memiliki pengaruh, Tidore, Jaibolo, Bacan, Obi, dan Loloda. Kerajaan-kerajaan ini merupakan saingan Ternate memperebutkan hegemoni di Maluku. Demi menyatukan kerajaan-kerajaan tersebut, Raja Ternate ke-7, Kolano Cili Aya, atau disebut juga Kolano Sida Arif Malamo, 1322 sampai 1331, mengundang raja-raja Maluku yang lain untuk berdamai dan bermusyawarah membentuk persekutuan. Persekutuan ini kemudian dikenal sebagai Persekutuan Moti atau Motir Verbon. Oleh karena pertemuan ini dihadiri 4 raja Maluku yang terkuat, maka disebut juga sebagai Persekutuan Moluku Kiraha
4 Gunung Maluku. Kolano Marhum 1465 sampai 1486, penguasa Ternate ke-18, adalah raja pertama yang diketahui memeluk Islam bersama seluruh kerabat dan pejabat istana. Pengganti Kolano Marhum adalah putranya Zainal Abidin 1486 sampai 1500 yang mendirikan madrasah yang pertama di Ternate. Sultan Zainal Abidin pernah memperdalam ajaran Islam dengan berguru kepada Sunan Giri di Pulau Jawa. Di sana beliau dikenal sebagai Sultan Bualawa. Di masa pemerintahan Sultan Bayanullah 1500 sampai 1521, Ternate semakin berkembang. Rakyatnya diwajibkan berpakaian secara Islami. Teknik pembuatan perahu dan senjata diperoleh dari orang Arab dan Turki, digunakan untuk memperkuat pasukan Ternate. Di masa ini pula datang orang Eropa pertama di Maluku, Luis de Bartomo, tahun 1506. Tahun 1521, Portugis untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Ternate di bawah pimpinan Francisco Serrao atas persetujuan Sultan. Portugis diizinkan mendirikan pos dagang di Ternate. Portugis datang bukan semata-mata untuk berdagang, melainkan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, pala dan cengkeh di Maluku. Untuk itu terlebih dahulu mereka harus menaklukkan Ternate. Sultan Bayanullah wafat meninggalkan pewaris-pewaris yang masih sangat belia. Janda Sultan, Permaisuri Nukila, dan Pangeran Turwese, adik almarhum Sultan, bertindak sebagai wali. Permaisuri Nukila yang asal Tidore bermaksud menyatukan Ternate dan Tidore di bawah satu mahkota, yakni salah satu dari kedua putranya, Pangeran Hidayat dan Pangeran Abu Hayat. Sementara Pangeran Turwese menginginkan tahta bagi dirinya sendiri. Portugis memanfaatkan kesempatan ini dan mengadu domba keduanya hingga pecah perang saudara. Kubu Permaisuri Nukila didukung Tidore, sedangkan Pangeran Turwese didukung Portugis. Setelah meraih kemenangan, Pangeran Turwese justru dikhianati dan dibunuh Portugis. Gubernur Portugis bertindak sebagai penasihat kerajaan dan dengan pengaruh yang dimiliki berhasil membujuk Dewan Kerajaan untuk mengangkat Pangeran Tabarigi sebagai Sultan. Tapi ketika Sultan Tabarigi mulai menunjukkan sikap permusuhan, ia difitnah dan dibuang ke Goa India. Di sana ia dipaksa Portugis untuk menandatangani perjanjian menjadikan Ternate sebagai kerajaan Kristen dan vasal kerajaan Portugis. Namun perjanjian ini ditolak mentah-mentah oleh Sultan Khairun tahun 1534-1570. Pelakuan Portugis terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Khairun geram dan bertekad mengusir Portugis dari Maluku. Tindak tanduk bangsa barat yang satu ini juga menimbulkan kemarahan rakyat yang akhirnya berdiri di belakang Sultan Khairun. Pembunuhan secara lisik terhadap Sultan Khairun oleh Portugis semakin mendorong rakyat Ternate untuk menyingkirkan Portugis. Bahkan seluruh Maluku kini mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Babullah 1570 sampai 1583. Pos-pos Portugis di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia digempur setelah peperangan terjadi selama 5 tahun. Akhirnya Portugis meninggalkan Maluku untuk selamanya tahun 1575. Ternate mencapai puncak kejayaan di bawah pemimpinan Sultan Babullah. Wilayahnya terbentang dari Sulawesi Utara dan Tengah di bagian barat hingga Kepulauan Marshall di bagian timur, dari Filipina Selatan di bagian utara sehingga Kepulauan Nusa Tenggara di bagian selatan. Sultan Babullah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau. Sepertinya Sultan Babullah Ternate mulai lemah. Spanyol yang telah bersatu dengan Portugis tahun 1580 mencoba menguasai kembali Maluku dengan menyerang Ternate. Kekalahan demi kekalahan yang diderita memaksa Ternate meminta bantuan Belanda tahun 1603. Ternate akhirnya sukses menahan Spanyol namun dengan imbalan yang amat mahal. Belanda akhirnya secara perlahan menguasai Ternate. Pada tahun 26 Juni 1607, Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol. Di tahun 1607, Belanda membangun benteng Oranye di Ternate yang merupakan benteng pertama mereka di Nusantara. Sepanjang tahun abad ke-17 sehingga tidaknya ada 4 pemberontakan yang digobarkan bangsawan Ternate pada rakyat Maluku. Ya, ini pemberontakan bangsa Ternate terhadap orang-orang Belanda ya. Kini masuki usia ke-750 tahun, Kesultanan Ternate masih tetap bertahan meskipun hanya tinggal simbol belaka. Jabatan Sultan sebagai pemimpin tertinggi Ternate ke-49 dipegang oleh Sultan Dr. Andes Haji Mudafar Shah BCHK. Oke, kemudian Kerajaan Nusa Tenggara dimulai pada abad ke-16, didirikan oleh Sultan Prapen, putra Sunan Giri yang ada di Lombok. Ya, kemudian pada saat VOC berusaha menguasai jalur perdagangan, Kesultanan Goa berusaha untuk menutup jalur perdagangan VOC ke Lombok dan Sumbawa. Di antara kerajaan Islam yang menonjol di Sumatera di Nusa Tenggara antara lain adalah Kesultanan Bima, rajanya bernama Rumah Mabatawadu. Literatur mengenai kerajaan Kesultanan Bima di abad ke-20 dapat diperkaya pada gambar terperinci syair kerajaan Bima. Oke. Selanjutnya peranan kerajaan Islam pertama adalah ya mengajak rakyat untuk masuk Islam ya, kegiatan politik, dakwah Islam, motivasi, kemudian memudahkan transaksi perdagangan, mengubah budaya upeti menjadi zakat ya. Kemudian menjadikan Islam sebagai agama resmi, menciptakan tata kehidupan yang baru.
dalam bidang keamanan, menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Oke teman-teman, itu dulu dari saya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum. Ya, pokoknya intinya kerajaan Islam itu banyak banget ya, dan sampai sekarang masih berdiri di hampir semua wilayah Indonesia. Masih ada keturunan raja-rajanya masih bertahan menjaga simbol-simbol kekuasaan mereka, walaupun itu hanya kekuasaan secara budaya ya, tidak memiliki kekuasaan secara praktis dan juga administratif, kecuali satu kerajaan, yaitu kerajaan Yogyakarta yang merupakan perkembangan dari kerajaan Demak yang berubah jadi kerajaan Pajang, berubah jadi kerajaan Mataram ya, sampai nanti pecah menjadi kerajaan Jogja dan Solo. Dan kerajaan Solo tidak diakui oleh pemerintah, tapi kerajaan Jogja karena memiliki banyak jasa bagi Indonesia maka diakui sebagai kekuasaan yang sah. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.